Halo semuanya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya dan salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan saya Firda Emilia Kusdiana dengan NIM 21170411219 dengan nomor absen 22 dari kelas 4B. Jadi di sini saya akan merasum hasil studi mata kuliah saya Etika Bisnis Profesi diampu oleh Ibu Made Putriasi SSI MM dari bab 1 hingga bab 6. Pada bab 1 membahas tentang etika bisnis. Kata etika berasal dari bahasa Latin yaitu etika, sedangkan dalam bahasa Yunani disebut ethos yang artinya norma-norma, nilai, kaidah, ukuran bagi tingkah laku yang baik. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, perilaku karyawan, dan juga pemimpin dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja dan masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, dengan adanya globalisasi, maka dunia bisnis harus mengikuti keadaan. Adapun perkembangan bisnisnya, yang pertama pada masa prasejarah, yang kedua pada masa peralihan, yang ketiga etika bisnis lahir di Amerika Serikat, yang keempat etika bisnis meluas ke Eropa, yang kelima etika bisnis menjadi fenomena secara global. Nah, perilaku tidak etis adalah melakukan hal yang merugikan seseorang. Adapun contoh perilaku tidak etis yang sering banget dijumpai pada dunia kerja. Yang pertama, mementingkan keuntungan sendiri. Yang kedua, tidak menghormati informasi pelanggan. Yang ketiga, memfitnah. Yang keempat, lari dari tanggung jawab. Yang kelima, tidak bersikap jujur. Bab 2 membahas tentang teori-teori dalam etika bisnis. Ada 4 teori yang ada dalam etika bisnis. Yang pertama, teori utilitarisme. Utilitarisme berasal dari kata Latin utilis yang berarti bermanfaat. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membuat manfaat, berfaedah, atau berguna. Tapi, manfaat itu harus menyangkut secara keseluruhan. Teori yang kedua yaitu deontologi. Etika deontologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, deon, yaitu kewajiban. Logos berarti ilmu atau teori. Artinya suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan tindakan itu sesuai tidaknya dengan kewajiban. Teori yang ketiga itu hak. Suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan atau tindakan sesuai dengan hak asasi manusia. Teori hak merupakan suatu aspek dari deontologi atau kewajiban. Dan teori yang terakhir yaitu teori keutamaan adalah suatu pendekatan dalam etika yang menekankan pada karakter baik dan prinsip moral yang baik dalam mengambil keputusan yang etis. Bab 3 membahas tentang perilaku tidak etis dan etis pada kehidupan sehari-hari. Nilai etika merupakan keyakinan dan pemikiran yang kita pelajari dan kita hayati yang merupakan warisan dari sejak usia dini yang kita dapatkan dari orang tua dan juga lingkungan sekitar. Terdapat 6 nilai etika. Yang pertama, integritas. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Yang keempat, kepatuhan hukum. Yang kelima, kerjasama. Dan yang terakhir, inovasi. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban juga. Peduli dan menghargai orang lain merupakan sikap yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Toleransi, empati, dan sikap positif saling terkait dan saling memperkuat satu sama lain untuk menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan saling mendukung. Perilaku etis dan tidak etis adalah dua konsep penting dalam kehidupan sehari-hari. Etika adalah seperangkat nilai-nilai moral yang digunakan untuk menentukan apa yang benar dan salah, baik dan buruk dalam perilaku manusia. Sedangkan etika kerja adalah norma, nilai, aturan yang menjadi pedoman karyawan dalam bekerja. Pada bab 4 membahas tentang arah bisnis
dan tujuan menetapkan etika dalam aspek bisnis, norma, dan juga hukum. Istilah kata etika bisnis pertama kali timbul di Amerika Serikat dan cepat sekali menyebar ke belahan dunia. Pada tahun 1980-an di rata Eropa atau Barat, etika bisnis sebagai ilmu baru berkembang kira-kira 10 tahun. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan aktivitas bisnisnya tentu harus mengikuti norma-norma dan aturan yang berlaku pada zaman sekarang. Misi etika bisnis sangat penting karena yang pertama, dapat membentuk karakter seseorang, yang kedua, mampu menjalankan bisnis secara adil, yang ketiga, etika bisnis merupakan standar formal. Di etika bisnis ini juga terdapat teori-teori yang membedakan, yaitu teori normatif, teori meta, dan teori deskriptif. Pada bab 5 membahas tentang etika dalam bisnis internasional. Nah, materi ini membahas dua topik terkait bisnis, yaitu bisnis internasional dan juga whistleblowing. Bisnis internasional melibatkan perdagangan antar negara, dan perusahaan harus mempertimbangkan aspek etika dalam bisnis internasional, seperti hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan juga keterlibatan dalam kegiatan ilegal. Selanjutnya, whistleblowing adalah tindakan mengungkapkan pelanggaran etika atau hukum di tempat kerja. Whistleblower dapat menghadapi resiko seperti pemecatan atau penganiayaan, tetapi juga dapat membantu mencegah kerugian besar bagi perusahaan dan juga masyarakat. Penting bagi suatu perusahaan untuk memiliki kebijakan whistleblowing yang jelas dan melindungi whistleblower seperti bagian dari praktik etika bisnis yang baik. Selanjutnya, bab 6 membahas tentang sumber-sumber dan nilai perilaku etika. Agama menjadi tegak awal keyakinan orang adanya hubungan erat antara ajaran agama dan juga etika kerja. Etika sudah ada sejak manusia diciptakan. Pada dasarnya, manusia itu jujur dan kejahatan ada bila salah pengarahan. Dan hukum moral lebih tinggi daripada hukum manusia, sehingga moral dan intelektual merupakan penuntun kebahagiaan. Budaya yang muncul di era reformasi ini memberikan sedikit angin dalam hal penegakan hukum. Namun, itu semua masih jauh dari pengarahan seluruh elemen bangsa. Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utama, yaitu sistem hukum Eropa kontinental. Pada umumnya, para pebisnis akan lebih banyak menggunakan perangkat hukum sebagai cermin etika mereka dalam melaksanakan aktivitasnya. Demikian yang bisa saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan juga menonton video saya. Akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, dan salam harmoni.